Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku mau ngasih tahu nih penafsiran dari Quran surah Al-Isra ayat 37 yang mana tuh artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jadi ayat ini tuh ngejelasin bahwa kesombongan itu adalah sikap yang tidak pantas bagi manusia, karena manusia itu memiliki keterbatasan dan tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kesombongan itu pun bisa membuat seseorang bisa melupakan hakikat dirinya sebagai hamba Allah dan melupakan kewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Jadi dari ayat ini tuh ada beberapa perintah. Yang pertama itu ada larangan kesombongan. Jadi sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci sama Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa kesombongan dapat membuat seseorang menjadi jauh dari Allah dan membuat dirinya menjadi hina di mata Allah. Dan yang kedua itu keterbatasan manusia. Ayat ini juga mengingatkan manusia tentang keterbatasan dirinya. Manusia tidak dapat menembus bumi atau mencapai ketinggian gunung, sehingga tidak ada alasan untuk bersikap sombong dan merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Lalu itu ada humilitas. Ayat ini tuh mengajarkan betapa pentingnya sikap humilitas atau rendah hati sesama manusia. Dengan menyadari keterbatasan diri, manusia dapat menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Jadi menurut tafsir Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat ini tuh, yang pertama tuh dia ada larangan bersifat sombong dalam kehidupan sosial. Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan ayat ini sebagai larangan terhadap perilaku angkuh dan arogan, baik dalam penampilan fisik maupun sikap batin. Beliau menyebutkan bahwa Allah menegur manusia yang berjalan di muka bumi seolah-olah tuh mereka memiliki kekuasaan yang absolut, padahal kan mereka adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Dan yang kedua itu ada penekanan pada adab Islami dalam berperilaku. Menurut beliau, ayat ini merupakan larangan berjalan dengan gaya sombong, tetapi juga merupakan ajaran, adab dan etika dalam bermuamalah, yakni bagaimana manusia harus menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah dan makhluk sosial. Dan yang ketiga, hikmah, hukum, dan nilai moral. Tafsir ini juga mengandung nilai hukum dan moral al-ahkam al-adabiyah. Syekh Abdul Halim Hasan itu menyatakan bahwa Islam melarang sikap takabur karena merusak tatanan sosial dan bisa menimbulkan kezoliman. Maka larangan ini bukan sekedar tentang cara berjalan, tapi juga mengarah pada larangan sifat yang menyebabkan kerusakan hati pada manusia. Dan yang keempat, simbolisme dalam ayat. Pernyataan bahwa manusia tidak akan bisa menembus bumi ataupun menjulang setinggi gunung merupakan simbol batasan kekuasaan manusia. Ini mempertegas bahwa kesombongan itu adalah sikap yang tidak sejalan dengan realitas penciptaan manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Jadi kesimpulan dari tafsir Syekh Abdul Halim Hasan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 37 ini tuh adalah dengan memahami ayat ini sebagai nasihat moral yang kuat dalam konteks sosial dan syar'i. Ayat ini juga tidak memuat hukum fikih praktis seperti halal haram atau hukum muamalah, tetapi juga merupakan bagian dari hukum akhlak dan adab, yaitu al-ahkam al-khuluqiyah yang menjadi fondasi dalam bentuk kepribadian muslim sejati. Jadi itu yang aku mau sampaikan tentang penafsiran Quran surah Al-Isra ini, teman-teman. Jadi kita tuh kan nggak boleh sombong, karena kita tuh sebagai makhluk Allah, kita memiliki keterbatasan dan kita tidak bisa berbuat lebih, hanya saja bisa berusaha dan Allah yang menentukan. Jadi Kak, dari apa penjelasanku tadi, ada nggak sih yang mau ditanyain? Ada nih Put. Nanya apa tuh Kak? Kan biasanya kan orang yang terlalu percaya diri itu tiba-tiba dia bisa langsung ke sombong kan. Nah, sombong sama percaya diri itu sama nggak sih? Oh, sombong sama percaya diri ya. Jadi gini Kak, menurut aku ya, sombong itu kan adalah sikapnya yang merasa diri itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih daripada orang lain. Jadi itu menurut aku tuh beda sama percaya diri. Jadi percaya diri itu kan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya atau ada potensi dalam dirinya tuh tanpa meremehkan orang lain. Jadi dia tuh lebih ke sikapnya tuh, kalau misalnya kita percaya diri kan lebih ke personal aja. Jadi kalau misalnya sombong itu lebih ke melihat orang lain tuh rendah gitu kan Kak.
Jadi tujuan dari sombong itu pun beda sama percaya diri. Tujuan sombong itu kan menunjukkan kelebihan diri, udah gitu cari pujian dari orang, udah gitu membandingkan dan menjatuhkan orang lain. Tapi kalau percaya diri itu tujuannya itu untuk membangun diri, mengambil peluang dan menyelesaikan semua tujuan-tujuan hidupnya tuh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan sikapnya pun berbeda. Sikap sombong itu dia tidak bisa menghargai orang lain, sulit menerima masukan dan ingin selalu terlihat paling benar. Tapi kalau percaya diri itu dia bisa menghargai orang lain, mau mendengar masukan dan terbuka juga untuk belajar. Jadi itu sih perbedaan dari sikap sombong dan percaya diri. Memang kelihatannya di beberapa orang tuh hampir susah untuk dibedakan karena hampir sama, tapi menurut aku tuh beda. Gimana Kak menurut Kakak? Mudah dipahami. Terima kasih ya Putri. Oke, terima kasih. Abang ada nggak yang mau ditanyain? Ada nih Puan. Ini kon abang sombong itu, arti dari sombong itu kayak mana tuh? Arti dari sombong. Jadi kon abang gitu banyak yang sombong gitu ya? Oh, jadi maksudnya tuh apanya tuh yang bisa buat orang tuh sombong tuh apa gitu? Kalau dibilang istilah kayak ngumpul-ngumpul nih kan. Bisa kita omongin, kadang kalau dikasih pemasukan tapi dia nggak menjawab, artinya dia kan ibaratnya nggak ngomong dia sama kawannya, berarti kan agak-agak sombong karena yang punya itu ya. Jadi tuh kan menurut aku yang bisa membuat dia jadi sombong itu biasanya tuh karena memang dia tuh merasa diri dia tuh lebih hebat, atau memang karena dia memiliki kemampuan ataupun memiliki harta yang lebih dari teman-teman yang lain gitu kan. Lagipun sekarang yang terlihat tuh banyak orang yang sombong karena memang dia tuh tidak memiliki value dalam diri dia, dan dia tuh hanya mengandalkan dari misalnya harta orang tua gitu Bang. Jadi pun dari sikap sombong itu pun bisa tumbuh dalam diri dia karena dia kurang kesadaran diri bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah, dan dia merasa dirinya itu adalah penguasa dan dirinya bisa mampu dan bisa merendahkan orang lain gitu seenaknya. Dan juga tuh ada lingkungan yang mendukung ego dia, jadi dia tuh terus-terusan dipuji ataupun ditinggi-tinggikan, dia tidak pernah menerima kritik dari orang. Mungkin itu sih yang bisa membuat dia jadi sombong. Tapi kan kalau misalnya kita menanggapinya, mungkin kita ya sesekali memberitahu dia, mungkin menasihati dia agar tidak bersikap seperti itu, dan agar dia tuh lebih sadar kalau misalnya semuanya tuh hanya titipan dan tidak dibawa mati. Jadi gitu sih Bang menurutku. Jadi sombong ini tuh memang sikap yang harus dihindari sih, dan itu udah tercantum di Quran surah Al-Isra ayat 37 kalau manusia itu adalah makhluk yang terbatas, jadi tidak pantas untuk menyombongkan diri. Baik, terima kasih ya teman-teman udah dengerin aku. Assalamualaikum.